Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Presela dengan NIM 213 020402039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan suatu soal menggunakan metode simplex dengan menggunakan bantuan software POMQM. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu soalnya yang akan diselesaikan. Nah, soal ini sendiri berbentuk soal cerita, jadi kita harus mengkonstruksikan soal ini ke dalam bentuk ataupun model matematika. Jadi di sini soalnya sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk, ada produk A, produk B, dan juga produk C. Keuntungan dari setiap produk yang dijual itu adalah Rp5.000 untuk produk A, Rp6.000 untuk produk B, Rp7.000 untuk produk C. Nah, bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah bahan baku X, bahan baku Y, dan bahan baku Z. Kebutuhan bahan baku untuk setiap produk adalah sebagai berikut. Produk A itu membutuhkan 2 unit bahan baku X, 1 unit bahan baku Y, dan 3 unit bahan baku Z. Kemudian produk B membutuhkan 1 unit bahan baku X, 2 unit bahan baku Y, dan 2 unit bahan baku Z. Produk C membutuhkan 3 unit bahan baku X, 1 unit bahan baku Y, dan 1 unit bahan baku Z. Nah, persediaan bahan baku yang tersedia itu di perusahaan adalah 12 unit bahan baku X, 10 unit bahan baku Y, dan 18 unit bahan baku Z. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, tentukan jumlah produksi masing-masing produk yang harus dilakukan atau diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan batasan persediaan bahan baku yang ada. Nah, jadi bagaimana caranya kita akan merubah soal cerita ini ke dalam bentuk matematika. Nah, di sini kita rubah ke fungsi tujuan dengan fungsi kendala. Karena di sini mau memaksimalkan, berarti di sini kita bikin Zmax untuk fungsi tujuannya sama dengan 5.000x1, 6.000 ditambah 6.000x2 ditambah 7.000x3. Ini didapatkan dari keuntungan yang di sini. Jadi produk A itu disimbolkan dengan X1, produk B itu X2, dan produk C itu X3. Jadi 5.000x1 ditambah 6.000x2 ditambah 7.000x3. Itu untuk fungsi tujuan atau Zmax-nya. Kemudian untuk fungsi kendala atau constraints-nya itu ada 3 fungsi kendala. Nah, pertama ini untuk yang bahan baku X. Nah, kita lihat di sini buat yang bahan baku X, itu buat produk A itu kan membutuhkan 2. Berarti 2x1 ditambah untuk produk B itu membutuhkan 1 unit bahan baku X. Jadi di sini 1x2, kemudian produk C 3 unit bahan baku X. Berarti di sini 3x3. Nah, kita perhatikan juga kendalanya itu cuma ada 12 unit bahan baku X yang tersedia di perusahaan. Jadi kurang dari sama dengan 12. Itu untuk fungsi kendala yang pertama. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, kita lihat bahan baku Y. Di sini ada produk A membutuhkan 1 unit bahan baku Y, berarti 1x1 ditambah untuk produk B membutuhkan 2 unit bahan baku Y, jadi 2x2 ditambah untuk produk C membutuhkan 1 unit bahan baku Y, jadi di sini dia 1x3. Nah, kurang kita lihat juga persediaan bahan bakunya ini yang cuma ada 10 unit bahan baku Y. Jadi, kurang dari sama dengan 10 untuk fungsi kendala yang kedua. Untuk fungsi kendala yang ketiga, itu kita lihat bahan baku Z. Produk A itu membutuhkan 3 unit bahan baku Z, jadi 3x1 ditambah untuk produk B membutuhkan 2 unit bahan baku Z, jadi 2x2 ditambah produk C ini membutuhkan 1 unit bahan baku Z, jadi x3. Kita lihat ketersediaan di perusahaan untuk bahan baku Z itu cuma ada 18 unit, jadi kurang dari sama dengan 18. Itu untuk fungsi kendala yang ketiga. Dengan memperhatikan X1, X2, X3 itu selalu positif, atau lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan fungsi tujuan, fungsi kendala yang kita dapatkan tadi itu sebagai hasil konstruksi ke dalam model matematika dari soal cerita ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, menggunakan software POMQM, itu kita pertama buka dulu software POMQM-nya, pastikan sudah menginstal. Kita tunggu.
Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita kan mau memasukkan fungsi tujuan sama fungsi kendala yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik modul, kita pilih yang linear programming ini. Nah, kemudian kita pilih new. Di sini title judulnya terserah aja. Di sini saya bikin latihan 1. Nah, untuk number of constraints itu artinya jumlah batasan. Jumlah batasannya kan tadi ada 3, kita ubah jadi 3. Kalau number of variables itu ada jumlah variabel, tadi ada 3 variabel. Produk A, produk B, dan produk C. Kemudian objektif tujuannya kita mau memaksimisasi. Jadi kita mau maximize. Kalau misalnya kita mau minimalisasi, kita pilih yang minimize. Ini. Kemudian untuk row name, di sini saya pilih yang constraint 1, constraint 2, constraint 3. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal input saja atau masukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Pertama, kita masukkan dulu fungsi tujuan di sini. Sesuai dengan koefisiennya, 5.000, 6.000, 7.000. Kemudian di fungsi kendala pertama itu ada 2, 1, dan juga 3. Nah, ini kan tandanya kurang dari sama dengan, kita masukkan batasan itu 12, kemudian ke fungsi kendala yang kedua, 1x1, 2x2, 1x3 dengan batasannya cuma ada 10. Kemudian constraint 3, fungsi kendala 3 ada 3x1, ditambah 2x2, ditambah 1x3, dengan kurang dari sama dengan itu 18. Oke. Nah, di sini kan kita udah memasukkan fungsi tujuan yang Zmax, fungsi kendala juga, ada 3 fungsi kendala. Nah, terus kita mau lihat solusinya, penyelesaiannya, kita klik solutions. Nah, ini muncul. Di sini kita bisa lihat linear programming results-nya, bisa lihat trainingnya, solution list, iterations, individual. Nah, di sini kita mau lihat iterations, kita lihat iteration, kita lihat iterasinya di sini. Nah, kita lihat di sini iterasi, maka muncul tampilan iterasinya kayak gini, ada iterasi 1, ada iterasi 2, dan iterasi 3. Di sini ada quantity, tahu nilai kanannya, terus kanannya itu 12, 10, 18, kemudian 5.000x1, 6.000x2, 7.000x3, select 1, select 2, select 3. Ini tadi sesuai dengan fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian diperhatikan di iterasi yang kedua, nah di sini variabel X3 yang 7.000 ini 7.000. Nah, ini diperhatikan. Nah, ini yang ini kan tadi di sini select 1 nih, jadi berubah jadi X3. Di sini berubah jadi X3 karena X3 ini berfungsi sebagai variabel dasar penggantinya. Makanya di sini kan koefisiennya itu 7.000, di sini ada 7.000. Jadi S1 tadi itu variabel keluar, dia keluar, jadinya digantikan oleh variabel X3 sebagai variabel dasar pengganti. Di sini 7.000, di sini X3. Kemudian dilanjutkan perhitungannya, X3, select 2, select 3. Kemudian lanjut ke iterasi yang ketiga. Di sini dapat dilihat juga yang S2-nya tadi ini diganti menjadi variabel X2, berarti di iterasi yang ketiga variabel X2 itu berfungsi sebagai variabel dasar pengganti. Jadi dia dimasukkan di sini untuk menggantikan S2. Jadi S2-nya keluar dan X2-nya itu masuk sebagai variabel dasar pengganti. Makanya di sini ada 6.000 nih koefisien dari X2 itu sendiri, 6.000. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi perhitungannya, dan ternyata sampai di iterasi ketiga itu sudah negatif dan 0. Nah, jadi iterasinya berhenti sampai sini dengan keuntungan maksimalnya itu 41.200, X3-nya diproduksi sebanyak 2,8 unit, X2-nya diproduksi sebanyak 3,6 unit, sedangkan X1-nya tuh 0. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita
bisa lihat ke solution list nih. Kita bisa lihat yang ke solution list. Sebentar. Nah, mungkin kita di sini bisa lihat ke solution list untuk lebih singkatnya aja. Jadi X1-nya itu value-nya di sini itu 0, ini 0, berarti dia diproduksi sebanyak 0 untuk mencapai 41.200. Kemudian untuk X2-nya sendiri itu diproduksi sebanyak 3,6 unit untuk mencapai 41.200 ini. Dan X3-nya itu diproduksi sebanyak 2,8. Jadi tinggal dikalikan saja, misalnya nih, X1 itu di kan, sebentar, X1 tadi itu katanya kan keuntungannya 5.000 tuh. Nah, berarti di sini 5.000 kali 0, 0 gitu. Terus untuk X2 keuntungannya kan 3,6, tinggal 6.000 kali 3,6, kemudian X3 itu keuntungan 7.000, 7.000 dikali 2,8, itu hasilnya sama, ditambah ya. Jadi hasilnya totalnya 41.200. Maka di sini optimal value atau Z-nya itu 41.200. Jadi soal yang tadi ini jawabannya itu jumlah produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri itu tadi X1-nya itu sebanyak 0, X2-nya itu sebanyak 3,6, X3 itu sebanyak 2,8. Dengan keuntungan maksimalnya itu 41.200 sesuai yang ada di sini. Atau kita juga bisa lihat di sini di linear programming results ini kelihatannya di sini ini maksimisasi ini fungsi tujuannya tadi di constraint-nya fungsi kendala 3 fungsi kendala tadi. Nah, didapatkan X1-nya itu juga 0, X2-nya 3,6, X3-nya 2,8 dengan nilai kanan atau keuntungan maksimalnya itu 41.200. Baik, sekian untuk video saya pada kali ini. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.